Halo, selamat pagi Sobat Sehat. Pak Haris Samandiai berjumpa kembali dengan saya Dr. Ardi dalam bincang santai seputar anestesi dan kegawat daruratan. Simak terus ya Pak Hari. Di episode kali ini kita akan membahas tentang penata laksanaan RW atau jalan nafas pada pasien dengan gangguan kesadaran di IGD terutamanya. Oleh sebab itu, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan manajemen RW atau penata laksanaan jalan nafas tadi dan tujuannya apa aja sih? Simak terus ya Pak Hari. Nah, Pak Hari, manajemen RW atau penata laksanaan jalan nafas itu adalah upaya untuk membebaskan jalan nafas yang tersumbat tadi pada pasien dengan penurunan kesadaran yang dilakukan untuk mencapai oksigenasi yang optimal supaya pasiennya terhindar dari bahaya kematian. Dan manajemen RW itu sendiri harus memperhatikan kontrol servikalnya. Ya, karena kejadian pada pasien yang dengan penurunan kesadaran sering sekali datangnya mungkin karena kecelakaan. Kita nggak tahu pada pasien itu apakah ada mengalami cedera servikal, tapi karena upaya kita untuk membebaskan jalan nafasnya, dia otak-atik dari daerah servikalnya sini, maka akan menyebabkan bahaya bagi pasiennya. Pasiennya malah lebih memburuk dan bahkan dengan seketika bisa meninggal. Lalu tujuannya apa sih? Pertama, untuk membebaskan jalan nafas itu sendiri. Yang kedua, untuk menjamin jalan masuknya udara ke paru-paru secara normal. Yang ketiga, untuk menjamin oksigenasi yang cukup untuk tubuh supaya jaringannya tetap sehat. Jadi, Pak Hari Samandiai, untuk membebaskan jalan nafas itu sebenarnya sederhana kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Pertama, dengan membebaskan jalan nafas itu tanpa menggunakan alat. Cukup dengan menggunakan tangan kita saja kita bisa menyelamatkan korban tadi. Nah, lain halnya kalau misalnya di rumah sakit, di IGD, pastilah menggunakan alat. Untuk penata laksanaan jalan nafas yang tanpa alat itu disebut juga dengan triple airway maneuver. Ada 3 manuver yang dilakukan di sini. Pertama, ada yang dikenal dengan nama head till, yang kedua dengan chin lift, yang ketiga dengan jaw thrust. Yang mana untuk head till itu dilakukan dengan menekan dahinya itu ke belakang sambil dagunya diangkat. Yang mana head till sama chin lift ini dilakukan bersamaan. Nah, kapan ini tidak boleh dilakukan? Kalau misalnya ada kecurigaan trauma atau cedera pada daerah leher di sini, servikal. Maka harus dilakukan yang namanya jaw thrust, yaitu mendorong angulus mandibulanya ini ke depan untuk membebaskan jalan nafas tadi supaya pangkal lidah yang jatuh menutupi saluran nafas di sini terangkat, kemudian udaranya bisa masuk. Sedangkan yang dengan alat atau instrumentasi itu mulai dari yang sederhana sampai ke yang kompleks seperti intubasi. Nah, yang dengan instrumentasi ini atau alat sederhana itu contohnya dengan menggunakan oropharyngeal airway atau OPA atau disebut juga dengan Gudel. Nah, barangnya seperti ini ya, kurang lebih ya Pak Arya. Ini khusus yang digunakan di rumah sakit, terutama di IGD atau di tempat-tempat seperti kamar operasi atau ICU. Ini digunakan pada orang yang dengan level kesadarannya itu di bawah 8, sama dengan 8. Yang kedua, itu dengan menggunakan NPA, nasopharyngeal airway. Itu digunakan pada pasien dengan level kesadarannya, tingkat kesadarannya masih di atas 8, di mana refleks muntah dan refleks menelannya masih ada. Bila kedua alat sederhana tadi gagal, maka dapat dilakukan tindakan selanjutnya yaitu dengan pemasangan sungkup laring, namanya dengan LMA, laryngeal mask airway. Seperti ini ya. Ini yang contoh yang sederhana tapi ini bagus ini ya. Saya bukan iklan ya. Nah, bila ketiga cara yang di atas tadi gagal, terutama pada pasien yang di IGD yang mengalami penurunan kesadaran, maka tindakan definitifnya, tindakan akhirnya adalah dipasang pipa nafas atau intubasi dengan endotracheal tube ya, pipa endotracheal ini. Nah, itu boleh dilakukan dokter umum, tapi disarankan dilakukan oleh ahli seperti dokter anestesi untuk memudahkan intubasi karena memerlukan obat-obat pembiusan nanti supaya intubasinya bagus dan jalan nafasnya bisa dikuasai dengan baik. Ini yang namanya pipa endotracheal atau ETT tadi. Nah, ini nanti dipasang
langsung ke saluran nafas pasiennya. Ya, dengan pertama untuk melakukan intubasi ini harus dilakukan namanya laringoskopi dengan menggunakan laringoskop. Nah, ini namanya laringoskop. Tapi kalau ini dipisah, ini namanya bilah atau blade, ini namanya handle atau gagang. Nah, padukan baru namanya laringoskop. Pastikan lampunya ini menyala dengan sempurna. Nah, kemudian barulah nanti dibuka, dilihat epiglotisnya, dilihat saluran nafasnya. Begitu sudah kelihatan atau afu, baru nanti dimasukkan pipa ini, kemudian konektornya ini disambungkan ke oksigen dan pasien kita ya bisa selamat. Nah, itu tadi Pak Hari Samandiai, paparan yang cukup singkat mengenai manajemen RW atau penata laksanaan jalan nafas tadi. Semoga dapat menambah wawasan Pak Hari semuanya yang di rumah maupun yang bekerja di rumah sakit terkhusus di IGD. Ya, terima kasih. Ya, sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Wassalam.